Halo semua, pada video kali ini saya mau kasih preview ya untuk aplikasi database jemaat gereja yang berbasis website dan bisa diakses online oleh baik itu admin gereja, hamba Tuhan maupun jemaat ya. Di sini saya pakai contoh, ada logo, ada nama gereja dan kayak slogan gitulah, mau diganti juga bisa. Nah, di sini saya coba login dengan user master admin ya. Kita masuk, master admin dan admin itu sama ya, nanti akan tampil seperti ini, itu lengkap semua. Di sini ada logo, ada nama gereja, ada slogan atau apa. Di sini ada versinya. Untuk saat ini versi final yang sudah saya rilis adalah versi 1.5.6 final. Ini sudah saya tes, mudah-mudahan nggak ada bug dan nggak ada cacat pada programnya ya. Untuk pertama-tama kita kenalin dulu untuk menu-menunya. Di sisi kiri ada panel, ada dashboard, warta jemaat, ada blog, ada list hamba Tuhan, ada majelis atau pengurus. Nah, di dashboard ini itu defaultnya akan muncul kayak gini nih, ada statistik, ada jemaat aktif, jemaat yang keluar atau kena mutasi atau keluar itu dia ada berbagai alasannya, ada yang gereja, ada yang murtad, ada yang meninggal dunia. Terus ini total KK, jadi database-nya ini saya buat berdasarkan per keluarga dan per individu. Nah, ini untuk memudahkan ini aja sih, statistik dan rekapan ya. Jadi di gereja kita tuh sudah ada berapa kepala keluarga atau berapa keluarga gitu. Sedangkan di sini itu total individunya. Di sini saya sudah coba input sekitar 146 ya. Yang aktif itu ada 117, yang sudah keluar ada 29. Nah, ini semua tercatat di aplikasi ini gitu. Untuk selanjutnya menunya ada warta. Warta ini gunanya untuk nampilin berita yang ada di gereja gitu, kayak warta keuangan, jadwal ibadah, atau warta per hari Minggu tanggal berapa, tanggal sekian gitu. Terus ada blog. Blog ini gunanya untuk kegiatan yang dilakukan di gereja ya, kayak donor darah atau jalan sehat atau ya semuanya lah, misalnya ada acara KKR atau kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, itu bisa kita tulis di sini, kita input di sini. Terus ada list hamba Tuhan yang aktif atau yang sedang bertugas di gereja yang bersangkutan. Oke, di sini saya coba input, ada beberapa ya. Ada gembala sidang, pendeta pendamping, penginjil, ada pendeta muda. Nah, di sini juga di bawahnya lengkap dengan ininya. Saya kasih apa ini ya? Pendidikan sama usia, dan di bawahnya ada detailnya. Detailnya ini ya untuk membuka ini sih, membuka kartu si hamba Tuhan yang bersangkutan. Di sini ada lengkap, ada tanggal lahir, pendidikan, mulai pelayanan, histori pelayanan, terus storyboard atau visi dari si hamba Tuhan yang bersangkutan gitu. Untuk blog kita belum buka ya. Yang blog ini ada selengkapnya. Jadi ini kan thumbnailnya nih muncul di sini, thumbnailnya ada dan gambar pertama. Kita bisa lihat detail selengkapnya di tombol yang ini. Nah, akan muncul foto dan berita ininya nih di bawah. Ini kita bisa ini ya, bisa edit sendiri, bisa isi. Nah, ini lagi kegiatan apa. Kalau gambarnya ada dua, kita coba buka yang ini, gambarnya ada dua nih. Bisa digeser kiri ke kanan. Ini gambar contoh aja ya, bukan gambar yang sebenarnya yang ada di gereja ini. Terus majelis dan kepengurusan. Nah, ini juga sama kayak yang di hamba Tuhan, adalah majelis yang efektif per periode tertentu yang sedang ada di gereja itu. Misalnya kayak gini, ini jabatannya tua. Di sini saya ada kasih periode ya, 2025 sampai 2028, kurang lebih 3 tahun. Di bawah ini ada job desk. Oke, semua juga ada job desk-nya. Job desk ini ya terserah
teman-teman mau isi apa atau mau isi keterangan keluarga atau apa gitu, yang penting saya sudah siapin satu kolom khusus untuk tulis keterangan si yang bersangkutan ini. Oke, terus kita ke untuk tampilan menu di samping ini, jika nanti yang login itu adalah hamba Tuhan, maka semua ini nggak muncul semua ya. Jadi kalau hamba Tuhan yang login itu akan muncul, yang di samping ini tetap muncul nih. Hamba Tuhan dan jemaat biasa ini semua akan muncul, karena ini informasi umum nih, dashboard, warta, blog, daftar hamba Tuhan, majelis dan pengurus, ini kan informasi umum. Jadi baik itu jemaat biasa maupun hamba Tuhan tetap punya akses gitu. Nah, terus di bawahnya ini data administrator ya. Jadi gunanya untuk edit atau menambahkan event-event tertentu, baik itu blog, warta, atau data jemaat. Kita mulai dari yang ini dulu ya, data jemaat. Nah, data jemaat ini yang sudah saya input ini auto generate sih dari AI. Jadi daftar jemaatnya munculnya akan seperti ini ya. Ada foto, ada nama, di sini ada nama panggilan, ada usia, ada nomor WA. Jadi ini kalau saya klik langsung buka ke aplikasi WhatsApp gitu untuk kirim pesan. Kalau di sini ini untuk menampilkan kartu keluarga ya. Jadi satu orang ini secara individual kan dia ada nomor induk. Nomor induk itu saya pakai konsepnya KTP dan KK gitu, karena kan ya itu kan unik gitu ya. Kalau teman-teman mau buat pakai nomor sendiri itu ya nggak masalah sih, misal Andi Hutagalung. Nah, ini kode keluarganya 001 boleh, terus kode nomor induk si Andi Hutagalungnya misalnya 1005 gitu boleh gitu. Cuman kan kalau kita asalan gitu, kalau nanti misalnya pindah ganti operator pengurus atau TU-nya itu akan bingung gitu. Ini konsep nomor keluarganya pakai konsep gimana gitu. Makanya saya bikin untuk identitas nomor kode ininya pakai nomor KK sama nomor KTP gitu. Nah, jadi ya satu kartu itu bisa multifungsi gitu kan. Kayak gini contoh, kita si Andi Hutagalung ini ada dua member gitu ya, ada kepala keluarga sama istri. Terus yang lain namanya sama nih. Nah, kayak ini ada kepala keluarga, ada istri, ada anak gitu. Nah, kalau untuk melihat langsung si detail yang bersangkutan ini, bisa lihat di tombol detail ini ya. Misalnya kita klik detail, akan muncul kartu si personal yang bersangkutan. Kayak di sini ada nama panggilan, ada usia, terus ada status, ini jemaat tetap, nomor WA, kita klik langsung masuk ke aplikasi. Yang email ini memang saya nggak generate, masih kosong. Di sini status keaktifan dia aktif gitu. Nah, untuk biodata lengkapnya di sini kan ada nih nomor KTP, nomor KK, gender laki-laki, golongan darah, suku, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, terus pekerjaan juga ada. Status pasangan nih harusnya harusnya kalau diisi manual ini lebih lengkap ini ya. Ini karena saya generate pakai AI, jadi banyak kolom-kolom yang kosong yang belum diisi. Di bagian rohani ini yang dia masuk ke bagian yang terkait dengan di gereja gitu. Misalnya kayak kelompok ibadah ini ada umum, ada usia bahagia, ada sekolah minggu, ada remaja dan lain-lain. Atau komsel, misalnya si Bapak Andi ini tergabung di komsel mana gitu. Biasanya komsel itu dibagi berdasarkan daerah ya, kecamatan atau kelurahan gitu. Dari beberapa orang yang tinggal di kelurahan tertentu itu dibikin satu komsel gitu. Nah, terus di sebelahnya juga ada status baptis, ada tanggal gabung, ini ada pelayanan ini juga nanti saya ada banyak ya untuk di penginputannya, nanti bisa dicek aja, kita coba ya. Terus skill talenta juga ada. Nah, di sini juga ada saya kasih riwayat momen roh. Coba sebentar kita buka yang
nggak lengkap nih. Ini kan ada kartu keluarga, ada detail, ada print, ada edit. Nah, coba detail. Nah, ini kan ada nih, ada nikah, ada si ini, ada pendidikan dan jurusan, terus pekerjaannya karyawan swasta, jabatan. Ini ada ininya sih. Nanti kita lihat di ini ya, di kolomnya ya, ada apa aja. Nah, saat yang di bagian kerohanian ini juga sama kayak yang tadi, ini ada kelompok ibadah dia masuk umum, ada komsel daerah Pangkal Balam, baptisnya sudah, ini tanggal gabung, pelayanan ini dia masuk ke 2 ya, ada musik dan WL atau singer. Skill talenta dia ada musik, ada IT, ada electrical, ada elektronik. Nah, ini juga nanti ada pilihannya, teman-teman admin TU tinggal centang-centang aja gitu. Untuk riwayat momen ini bisa kita isi, misalnya dia baptis itu tanggal berapa, di gereja mana, itu kita bisa update di sini gitu. Jadi data untuk yang bersangkutan ini cukup masuk ke lengkap banget lah ya. Jadi ada misalnya tanggal tahun lalu dia ada ikut kelas pemuritan, ada penyerahan anak atau pemberkatan nikah, itu kita bisa tulis di sini nih, di riwayat momen rohani. Oke, kita lanjut ke lokasi. Nah, lokasi ini masuk ke map ya, bisa kita scroll, zoom in, zoom out. Nah, jadi kurang lebih kita bisa lihat nih posisi dia ada di map bagian kurang lebih segini, di sini gitu. Oke, nah, kita coba edit ya, kita lihat apa aja kolomnya. Nah, untuk edit data jemaat atau input data jemaat itu akan muncul formnya kayak gini ya. Di sini kita pertama harus input foto dulu, upload foto, nomor KTP, kakak, terus ada apa lagi? Nama lengkap, nama panggilan, gender laki-laki perempuan, tempat lahir, tanggal. Ini tanggal bisa kita klik di sini bisa masukin ini ya. Udah tersetting. Golongan darah juga OAB tidak tahu. Suku kita bisa tulis. Nanti ini gunanya untuk pemetaan ini ya, pemetaan data jemaat kita ini dari suku mana-mana aja gitu, kita bisa tahu karena kita input di sini gitu. Terus nama ayah, nah ini juga sebenarnya kalau mau diisi manual bisa lengkap ya. Nah, hubungan di kakak si Anji ini adalah kepala keluarga. Ini juga listnya sudah banyak. Nomor WhatsApp, email ini juga bisa kita isi. Alamat lokasi, kelurahan, kecamatan, kota. Kelurahan kita coba isi Bintang. Kecamatan Oke. Nah, untuk koordinat map ini kan masih belum fix ya untuk script di browser ataupun di pembuat aplikasi ini. Jadi kita caranya adalah buka peta. Nanti akan muncul tab baru Google Map. Kita tinggal caranya adalah ya tinggal di sini, kita tinggal klik kanan aja. Nah, di sini kan ada angkanya nih, kita tinggal klik aja, nanti ininya akan ke copy gitu. Dari sini sudah kita pinpoint, sudah di copy, kita close saja mapnya. Lalu di sini kan harusnya kosong, kita paste di sini, paste. Akan muncul gini kan. Udah, ini berarti poin untuk mapnya sudah terisi gitu. Lanjut ke kolom berikutnya. Nah, di sini ada pendidikan. Pendidikan ini saya sudah coba input cukup lengkap ya. Ada belum sekolah, TK, SD, SMP, SLTA atau SMK, D1, D3 segala macam. Nah, kalau dia SMK ke atas itu pasti ini akan muncul jurusannya. Kalau SMP ke bawah jurusan ini nggak akan muncul gitu loh. Jadi ini sudah saya kasih script untuk kondisi tertentu S2 jurusannya akan muncul gitu. Terus bawahnya pekerjaan utama juga sama ya. Ini kalau tidak bekerja, jabatan sama bidang usahanya nggak akan muncul ya. Tapi kalau saya bikin karyawan, jabatan sama bidang usahanya ini akan muncul gitu. Kayak misalnya
profesi. TNI Polri, jabatan misalnya jenderal. Bidang usahanya ini kita bisa tulis di mana, di kantor mana gitu, misalnya Polri. Oke. Terus status pernikahan, ini ada lajang menikah duda janda, dan nama pasangan ini ya diisi sesuai dengan apa yang ada di kartu keluarga aja sih, menikah. Terus di sini ada keanggotaan. Keanggotaan ini gunanya untuk memetakan ya, ini orang ini sudah jemaat tetap atau masih simpatisan, atau orang yang cuma sekali-sekali aja datang, atau dia rumahnya di Jakarta, cuma kunjungan ke Bangka gitu. Terus kepercayaan sebelumnya juga ini saya bikin supaya untuk memetakan, oh orang ini dulunya historinya adalah bukan jemaat Kristen gitu. Kita bisa tahu ininya di sini. Kelompok ibadah seperti saya bilang tadi itu ada umum, sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa muda, usia bahagia. Jadi ini ya secara default ini akan terisi umum. Jadi kalau misalnya anak-anak atau remaja gitu kita bisa ganti di sini. Komsel ini juga kan, komsel itu ya komunitas sel ya. Untuk di beberapa gereja tertentu komsel ini akan ada diterapkan gitu. Jadi beberapa keluarga atau beberapa orang itu mereka sepakat untuk kumpul di rumah siapa untuk membahas ya kehidupan sehari-hari lah gitu. Ya ini juga ada status baptis sudah atau belum. Tanggal bergabung ini ya nggak wajib diisi secara detail atau pasti ya. Maksudnya kayak si Andi ini gabung di sini itu tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, itu ya nggak wajib diisi sih. Cuman kalau bisa sih ya mendekati, karena ini akan pengaruh ke statistik untuk ininya, pertumbuhan dan perkembangan kuantiti jemaat di gereja yang bersangkutan gitu. Oke, di sini karena saya coba ininya isi agama Kristen. Nah, di sini akan muncul gereja sebelumnya, itu sebelum masuk ke gereja ini dia ada bergereja di mana gitu. Nah, teman-teman bisa isi aja di sini gereja, nama gereja sebelumnya si yang bersangkutan ini ada di mana gitu. Nah, lanjut ke kolom selanjutnya, itu talenta atau skill si orang ini ada apa aja ya. Di sini saya sudah siapkan template. Ada musik, menyanyi, IT, electrical, memasak, medis, akunting, marketing, otomotif, elektronik, pertukangan. Nah, yang lainnya saya belum isi. Nanti akan ada manualnya gimana caranya untuk nambahin list yang di sini. Nah, di sini saya juga ada bedain electrical dan elektronik ini karena bidang saya. Jadi saya masukin ini terpisah ya, karena electrical dan elektronik itu dua skill atau talenta yang berbeda gitu. Terus masuk ke kolom bidang pelayanan. Ini adalah yang umum ada di gereja gitu, pelayanan musik, PL singer, aser, multimedia, sekolah minggu, tim besuk, itu yang umum ya. Cuman kalau misalnya memang nanti akan ada penambahan, bisa ikuti tutorial lengkapnya yang akan saya kasih setelah teman-teman pesan source code untuk aplikasi database jemaat ini ya. Nah, di sini ada riwayat momen rohani yang tadi sebelumnya saya bilang itu nambahnya di sini nih. Untuk nambah riwayat kita bisa klik ini, tombol ini. Misalnya berarti kan dia dibaptis tanggal ini ya, 3 bulan 3 99. Berarti sebelum ini dia ada event pemuritan dong. Kita tulis di sini tanggal bulannya bulan 3, tanggal bulan 2 tanggal 10 1999. Tanggal ini oleh D gitu. Gereja pelaksana pemuritannya gitu ya. Ini contoh aja. Nah, terus kalau ini sudah lengkap ya. Jadi kalau misalnya orang yang bersangkutan ini masih aktif beribadah, status mutasi atau keluar ini nggak perlu diisi. Kalau misalnya mau diisi, ini berarti dia statusnya akan berubah jadi merah dan tidak aktif.
Oke, nah kalau sudah lengkap kita update atau simpan ya. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba lihat penampakannya yang tadi ini. Kayak email nih sudah masuk, WA juga sudah ada kayak tadi. Kerohanian, nah di sini ada 2 karena kita tadi ada tambahin pengurutan gitu. Terus apalagi tadi, nah ini juga pekerjaan kan sudah berubah, bidang usahanya dia kerjanya ngapain, terus jabatan dan bagiannya ada di mana gitu. Masih juga sudah berubah, tadi ada di pinggir sini nih, sekarang udah agak ke tengah. Oke, data jemaat sudah. Sekarang oh ya, ini print. Misalnya kita untuk yang versi desktop ya, desktop Windows atau Chromebook, di handphone atau tab kayaknya akan susah untuk nampilin ini. Jadi di sini ada tombol print, itu gunanya untuk mencetak kartu anggota si jemaat yang bersangkutan ini. Kita coba klik, nah tampilannya dia akan begini. Kita pilih printernya, langsung print aja gitu. Atau kalau di sini saya nggak ada printer fisik, jadi adanya print ke PDF ya. Kalau ini saya print, maka file ini akan masuk jadi file PDF untuk misalnya kirim secara digital gitu. Karena kan kalau kita sekarang udah mengurangi pemakaian kertas ya, jadi akan lebih efektif itu tersimpan dalam bentuk PDF gitu. Gunanya apa nih untuk masing-masing ini disimpan? Gunanya untuk supaya kalau misalnya terjadi sesuatu dengan servernya, kita masih ada backup data ininya, soft copy secara yang sudah matangnya gitu, yang sudah nggak bisa diedit gitu. Oke, ini saya cancel aja. Terus ini sudah. Nah, untuk akses ini yang bisa akses cuman hamba Tuhan dan admin. Kalau hamba Tuhan dia nggak akan bisa tambah baru atau edit gitu. Jadi yang bisa full akses ini cuman admin. Oke, lanjut kita ke filter. Nah, di bagian filter ini sudah saya buat cukup lengkap ya, dari gender, golongan darah, status segala macam, tinggal pilih aja salah satu, mau yang apa atau semuanya. Nah, lalu klik apply filter. Kalau misalnya kita semua all ini, maka yang muncul adalah semua jemaat, karena kan kita nggak ada filternya gitu. Nah, atau kita misalnya mau cari orang yang bergolongan darah A dan cuma laki-laki aja, yang lainnya semua all. Oke, kita klik sini, maka yang muncul adalah semua yang laki-laki dan bergolongan darah A. Tapi hasil filter ini adalah orang yang cuma bergolongan darah A. Kalau misalnya AB pasti sedikit juga ya, begitulah pokoknya ini fungsi untuk filter ya. Lalu kita masuk ke peta sebaran. Peta sebaran ini adalah nama-nama yang tampil yang sudah input mapnya ya. Jadi kalau teman-teman input di data jemaatnya itu lengkap sampai ke lokasi mapnya itu, maka persebaran jemaat itu bakal kelihatan kayak gini nih. Bakal kelihatan titik-titiknya, mereka ada di mana aja gitu. Oke, ini sudah. Sekarang karena ini akun admin, jadi kita bisa input hamba Tuhan, bisa input ataupun edit nih. Ini kan yang sudah saya coba input asalan adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di sini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, pendidikan terakhir, status aktif tampil. Ini maksudnya gini, jadi saya menghindari data ini untuk dihapus gitu. Jadi misalnya ada satu pendeta yang keluar atau hamba Tuhan, baik itu pengerja atau mahasiswa praktek yang sudah nggak ada di sini lagi, maka nggak perlu ditampilkan. Jadi di sini aja dibikin aktif atau non aktif gitu. Karena saya menghindari penghapusan data atau record yang dilakukan oleh admin gitu. Jadi semua data ini nggak akan bisa dihapus, supaya untuk history ininya ya, siapa-siapa aja yang pernah tugas di gereja yang bersangkutan gitu. Oke, di sini ada 2 ini, terserah deh teman-teman mau isi apa. Kayak di sini kan saya bikinnya history pelayanan. Terus di sini ada storyboard. Nah, itu ya teman-teman bisa isi sesuai dengan yang mau ditampilin gitu, mau ditampilin apa. Di
Sini ada untuk edit nih. Misalnya kita mau edit si ini nih, si gembala sidang. Kita klik di sini aja. Maka ini udah masuk nih di sini. Kalau mau ganti foto tinggal klik di sini, maka upload foto baru gitu. Ini ya inilah keterangannya yang asal-asal aja sih saya buat gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan tampilan dari teman-teman aja ya. Oke, hamba Tuhan sudah. Majelis juga sama. Sini ada nama, ada jabatan, ada periode. Nah, ini sih apa? Ini kan teks ya, bukan tahun. Jadi teman-teman inputnya adalah manual teks, misalnya kayak gini 2024 strip 2029 gitu. Nomor urut tampil ini adalah nomor urut order ininya. Jadi semakin kecil nomornya, misalnya nomor 1 dia akan muncul di paling pertama, nomor 2 dia akan selanjutnya gitu. Nah, teman-teman bisa double, misalnya ketua kan nomor 1, terus wakil ketua juga hanya 1 nih, berarti ditulis di sini nomor 2 gitu. Tapi sekretaris ini ada 2, teman-teman bisa isi di sini nomor 3. Nomor 3-nya ada 2 juga nggak apa-apa, karena kan nanti dia akan urut berdasarkan apa ya, di sini saya lupa ini, saya sortir berdasarkan usia atau pertama kali input atau apa gitu. Pokoknya misalnya di sini isi nomor 3, nomor 3-nya ada 2, dia akan muncul di ini, di urutan selanjutnya gitu. Kayak di sini anggota ada 1 2 3 4. Ini tinggal teman-teman ganti aja, misalnya nomor 5. Berarti anggota yang 4 orang itu diisi di sini nomor 5. Jadi dia ordernya akan muncul di sini. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, terus ini 4, ini 5 gitu. Nah, dia akan urut nih. Oh, kayaknya dia berdasarkan ini deh, berdasarkan abjad. Kalau yang di sini kan dia berdasarkan saya nginputnya yang mana duluan gitu. Sedangkan kalau yang di sini nanti dia shortnya berdasarkan abjad nama. Di sini kan A, ini R, berarti A duluan. Di sini A, D, S, Y. Oke, sekarang kita ke tambah blok ya. Blok ini adalah aktivitas yang yang dilakukan oleh gereja. Misalnya kayak di sini judulnya ya, teman-teman bisa isi lah. Tadi kan sudah jalan sehat sama donor darah. Kita coba ini kunjungan panti asuhan gitu ya. Kunjungan panti asuhan. Terus tanggalnya, misalnya tanggal hari ini, status tampilnya ini mau ditampilin atau enggak, bisa isi di sini. Nah, kalau ada bikin video di YouTube upload, masukin linknya di sini. Nah, untuk foto ini dia blok ya, misalnya teman-teman ada 5 foto, berarti yang di blok itu 5 foto, 1 2 3 4 5 6. Nah, kita contoh aja ini 6. Oke, kita open. Nah, di sini akan ada 6 file foto yang dipilih gitu. Nah, gambarnya ini tadi contoh aja ya. Terus langkah kedua, isi teks, misalnya kunjungan ke panti asuhan Asri. Ini misalnya aja ya. Nanti isinya disesuaikan aja. Memberi parcel ke anak-anak panti. Nah, itu aja lah. Oke, ini statusnya aktif, kita simpan. Tunggu sebentar ya, karena dia akan uploading 6 file. Nah, oke, sudah berhasil tambahkan. Kita coba ke blog. Nah, kan ada muncul, cuman nih fotonya ngaco ya, karena saya pakai foto asal tadi. Oke, kita lanjut ke editorial warta. Nah, di warta ini dia akan aktif atau akan ganti-ganti setiap minggu ya kebanyakan. Jadi kita bikin di sini, saya sengaja bagi karena ada jadwal ibadah itu kan ya, kemungkinan nggak bakal berubah ya. Terus warta keuangan juga itu mungkin asalnya dari si bendahara. Kalau warta jemaat itu asalnya dari si TU yang bikin gitu biasanya. Nah, ini sengaja saya pisah-pisah gini supaya saat input
nggak wajib barengan gitu. Misalnya si warta keuangan hari Jumat udah selesai, oke kita bikin warta keuangan ini hari Jumat gitu. Atau yang misalnya jadwal ibadah kan nggak perlu diutak-atik kalau nggak ada perubahan. Warta jemaat selesainya hari Minggu pagi jam 6. Nah, si TU atau admin web ini, admin aplikasi ini gitu bisa edit sendiri gitu tanpa harus barengan dengan warta keuangan. Nah, ini sudah saya buat, dia nggak pakai ketikan ya, tapi murni pakai gambar aja. Jadi di sini tinggal judul, ini tanggal, ini aktif atau nggak aktif biar bisa muncul atau nggak muncul gitu. Terus di sini ada filenya, file fotonya gitu. Jadi misalnya ada tadi ya foto, misalnya foto warta keuangan. Nah, kita browse cari gambar yang warta keuangan di sini, dari warta keuangan sampai laporan akhir di sini. Kita tinggal open aja. Jadi pengumuman warta keuangan itu akan ada 5 file gitu. Udah, setelah itu akan muncul di sisi sini sih dia. Kita coba buka ya warta keuangan. Nah, karena ini gambar, jadi saya sengaja nggak bikin ini teks apa di sini, karena kan bikin gambar pakai PowerPoint atau pakai Canva kan lebih menarik ya ininya, tampilannya. Ini sebagai contoh aja ya. Oke. Terus ini jadwal ibadah. Jadwal ibadah ini juga kan ya sama lah, setiap akan jarang untuk diubah-ubah gitu, bisa 1 tahun sekali atau nggak mungkin berubah juga kan. Nah, di sini warta jemaat per hari Minggu tanggal 15 Maret. Ya sama juga sih, kita pakai gambar aja untuk ininya tampilin wartanya. Oke, sudah. Pengaturan ini jarang kita pakai sih, gunanya untuk ini kayak sinkronisasi tabel sama restore. Ini digunakan saat pertama kali inisialisasi ini aja ya, inisialisasi aplikasinya untuk masukin nama pertama kali input gitu, supaya tabelnya ini kebentuk sesuai dengan kolom-kolom yang ada di masing-masing data ini, kayak data jemaat, terus data hamba Tuhan, data majelis, data blog, data warta. Itu tabelnya akan dibuat ulang pertama kali saat aplikasi ini diinisialisasi. Nah, di sini ada pembersihan file sampah. Ini gunanya untuk membersihkan file-file foto yang sudah nggak kepake gitu. Jadi waktu kita klik ini, semua nama-nama file yang nggak terkoneksi dengan judul itu akan dihapus, supaya untuk menghemat space pada ini ya, pada server gitu. Karena kan space di server hosting itu kan cukup terbatas dan harganya nggak murah juga ya. Misalnya kayak paket hosting selama 1 tahun yang harga 800.000 itu dapat space berapa megabyte gitu. Nah, dengan fitur ini kita bisa bersihin gambar-gambar yang sudah nggak kepake lagi, kayak foto, biasanya di foto warta sih. Jadi warta yang sudah nggak kepake itu akan dihapus gitu. Oke, ini sudah. Sekarang ke menu terakhir nih, about. Nah, about ini cuman ini aja sih buat mengetahui versi aplikasi dan ininya, nama gerejanya. Terus ini ada web developernya. Nah, itu aja. Sama ini tanggal tahun rilisnya gitu ya. Udah, itu aja sih isinya. Oke, ini kita sudah coba ini login di akunnya adminnya. Kita akan coba login di akun hamba Tuhan. Oke, kali ini kita akan coba masuk ke ini dulu ya, ke user jemaat. Di sini akan saya nomor HP 08. Oke, di sini sudah masuk ke user atau jemaat. Di sini ada ininya nih, aksesnya. Nah, di bagian ini yang muncul itu cuman ini aja,
dashboard, warta, yang bagian umum-umum aja, blog, daftar hamba Tuhan, daftar si pengurus, lalu data saya juga dia nggak akan muncul banyak ya, nggak akan muncul list, tapi cuma muncul si user yang bersangkutan aja. Lalu about ini udah. Oke, sekarang saya coba masuk ke user yang lainnya. Nah, di sini sudah masuk ke ini ya, ke akses ke hamba Tuhan. Yang di hamba Tuhan itu akan muncul tambahan sih, peta sebaran sama filter. Karena kan hamba Tuhan boleh dong dia tahu ini jemaatnya ini ada di lokasi mana aja gitu kan. Terus filter ini dia juga nggak perlu harus panggil admin untuk mencari kriteria tertentu yang ada di jemaatnya gitu. Selebihnya itu sama semua. Nah, cuman di sini dia ada data jemaat dia muncul list gini, lihat satu-satu, tapi nggak ada akses untuk edit atau tambah jemaat gitu, karena yang punya akses edit sama tambah jemaat itu khusus untuk si admin gerejanya aja. Di sini cuman untuk nampilin doang ya, nampilin kakak sama nampilin kartu ininya, kartu jemaatnya. Oke, sudah. Sekarang saya coba ke mode mobile ya. Bentar, mode mobile. Oke, ini mode mobilenya ya. Ini di status hamba Tuhan. Kita coba cek tampilannya aja. Ini ada jemaat aktif. Nah, di sini ada ulang tahun ya. Ulang tahun 15 hari ke depan. Ini kita bisa edit di sini. 30 hari ke depan yang ulang tahun siapa aja, dia akan naik di sini. Daftar jemaat yang berulang tahun di 30 hari ke depan. Oke, lanjut tren akumulasi jemaat. Nah, ini dia akan naik nih, misalnya dari 2018 jumlahnya 15 misalnya, 2019 naik ke 30 sekian, 2020 naik ke 60, sampai 2025 naik ke 140 sekian gitu. Terus pertumbuhan versus mutasi per tahun. Jadi sini ada pertumbuhan jemaat nih yang warna hijau. Tapi di 2020, 2022, 23, 24, 25, 26 itu ada jemaat yang keluar ditandai dengan warna merah. Terus sebaran pekerjaan juga sesuai dengan kolom-kolom yang tadi ya. Ada macam-macam nih di sini, kita bisa lihat aja di sini paling banyak itu adalah pelajar atau mahasiswa gitu. Terus tingkat pendidikan juga sama kayak ini kurang lebih, jadi ada ininya. Terus gender ini pembagian ya, laki-laki perempuan. Terus status baptis, yang sudah baptis itu warna merah, yang belum warna biru. Sedikit nih, kalau diklik bisa ini semua bisa. Oke, keanggotaan ini yang simpatisan ada 11, sisanya adalah jemaat tetap. Kelompok ini juga pembagian ininya ya, ada umum, sekolah minggu, macam-macam. Golongan darah yang paling banyak itu O gitu. Terus status pernikahan juga ada di sini, suku etnis juga udah ada di sini gitu. Jadi ya cukup lengkap untuk grafik dashboardnya. Lalu untuk tampilan warta pada mobile view ya, kita lihat ya tampilnya gini, cuman ya memang agak kecil aja ya, tapi kalau di mode landscape jadi lebar juga sih. Jangan geser-geser. Oke, sudah. Terus blog juga sama kayak tadi, selengkapnya. Nah, di sini ada keterangannya, ada fotonya, bisa digeser. Oke. Terus apa lagi? Hamba Tuhan juga sama. Ini saya udah bikin tampilannya kartu detail. Oh, dia akan muncul ini. Oke, kita tutup. Terus ke majelis pengurus juga sama, ada foto, ada ininya, periode, jabatan, des. Ini iseng aja ya, intermezzo. Oke, lanjut ke data jemaat tadi sudah. Ini tampilan di mobile view ya, jadi listnya segini banyak,
Ini nah menangnya di sini apa tombolnya lebih besar ya, ada kakak muncul di bawahnya. Oke, ini keluarga besar, ini ada istri, suami, anak-anak. Terus kita ke filter data juga sama nih, terus ke peta sebaran ini juga ya, karena tampilannya di handphone jadi ya bakal rame kayak gini, dia sempit. Oke, udah itu aja sih. Nah untuk user ID sama PIN ini adalah nomor handphone jemaat yang bersangkutan, dan PIN ini defaultnya adalah tanggal lahir ya. Jadi kalau untuk pengguna baru yang misalnya jemaat si A nomor handphonenya diketahui dan nomor PIN-nya diketahui, itu orang bisa masuk gitu, bisa ngecek dia data lengkapnya, semua datanya bisa kebuka gitu. Jadi alangkah baiknya setelah di input datanya oleh admin TU, nomor HP-nya udah ada dimasukin, PIN-nya itu diganti gitu. Di sini kita bisa ganti PIN sih. Nah di sini ganti PIN itu ada di sini, di profil saya ada ganti PIN. Jadi masing-masing user itu bisa ganti PIN di sini. Tapi ya harus diingat juga PIN-nya, jangan PIN baru terus PIN-nya lupa, dia nggak bisa login lagi gitu. Oke, kayaknya itu aja ya dari saya untuk pemesanan paket ini. Silahkan hubungi di kontak yang ada di deskripsi. Terus untuk video selanjutnya saya akan tampilin ini ya, perbandingan antara hosting yang dedicate atau yang online, yang sistem sewa itu bentuknya kayak gimana, atau misalnya teman-teman mau bikin sendiri, servernya ada di rumah, cara connectingnya gimana, itu nanti di video selanjutnya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.